Ya, selamat sore kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan pengunjung Warung Cokro yang misalnya kepingin bergabung di forum ini, silahkan. Forum ini terbuka. Kita mau ngomong tentang bisnis media yang ada di Indonesia. Tema kita hari ini sebetulnya salah satu tema yang paling berat yang pernah dibawa oleh klub jurnalistik. Dan saya pikir siapa tahu ini akan memberi inspirasi pada kawan-kawan, khususnya mereka yang ingin memulai berbisnis media. Ya, kawan-kawan, kalau kita ngomong media dengan konten lokal, ada yang mengatakan bahwa ini merupakan antitesis dari era globalisasi. Jadi kita sama-sama tahu bahwa ketika kita ngomong era globalisasi, kita akan ngomong tentang bagaimana sebuah informasi itu bergerak cepat, tanpa batas, tanpa sekat. Sementara media dengan konten lokal itu justru ingin membawa identitas medianya itu membawa konten lokal, dan ini tentu saja sangat berseberangan. Tapi ada yang faktanya justru dalam beberapa tahun terakhir media lokal justru bisa bertahan, bahkan relatif lebih sehat daripada media-media yang berangkat dengan konsep media nasional. Saya tadi sempat ngobrol dengan Mas Witoyo bagaimana sebuah media yang membawa identitas media nasional itu nyatanya mulai melakukan pengurangan oplah, mulai melakukan strategi-strategi bertahan yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan. Saya tidak mau, mungkin saya tidak perlu memberikan pengantar yang terlalu panjang untuk diskusi hari ini karena telah hadir di sebelah kanan saya Mas Witoyo. Beliau wartawan senior di Indonesia, sebelumnya pernah aktif sebagai redaktur bisnis di Harian Surya, dan sekarang menjadi pimpinan perusahaan di Tribun Jabar. Jadi kita kedatangan tamu jauh hari ini. Matur nuwun sangat Mas Witoyo. Beliau nanti akan memaparkan bagaimana strategi yang mesti disiapkan oleh sebuah media ketika berhadapan dengan pilihan konten lokal tapi di era digital seperti sekarang. Silakan, terima kasih. Terima kasih Mas Hendro dan teman-teman sekalian. Ini diskusi perjalanan dari Bandung, Jakarta, dan kemarin di Batu, sekarang di Surabaya. Ini yang terakhir di Surabaya karena besok pulang. Jadi banyak teman yang menanyakan bagaimana nasib media setelah adanya digital. Digital ini menurut saya ya kalau godaan gitu, godaan ketiga lah gitu ya. Godaan pertama itu ketika ditemukan radio. Itu orang memprediksi bahwa koran itu akan mati setelah radio itu muncul. Nah, setelah cukup panjang perjalanan, toh radio hidup, koran tetap hidup. Nah, setelah Perang Dunia I itu muncul televisi. Orang berpikir bahwa koran ini akan mati juga ini, karena ada televisi. Ternyata korannya tetap hidup. Radio hidup, televisi hidup sampai sekarang. Nah, tahun 1969 orang itu berpikir bahwa nanti semua akan mati karena ditemukan teknologi internet oleh ARPANET. Internet itu pertama kali digunakan untuk teknologi perang Amerika di Vietnam. Jadi yang menemukan internet itu Amerika. Tetapi yang menemukan website itu justru di Inggris tahun 96. Jadi hanya berapa tahun menjelang reformasi. Sehingga 96 itu muncul banyak online dan Detikcom lah yang pertama. Kemudian Astaga dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kemudian koran-koran ini masih euforia karena waktu itu masih Pak Harto memimpin gitu. Kemudian dengan adanya reformasi, koran ini menemukan sosok yang sesungguhnya menurut pengelola media. Tetapi kenyataannya
reformasi ini hanya sampai berjalan 2 tahun. Koran itu bebas. Setelah Pak Habibie membebaskan, kemudian dirancang berbagai cara supaya bagaimana koran ini kembali ke bentuk semula, yaitu tetap harus bertanggung jawab. Nah, ternyata dalam perjalanannya orang mulai senang dengan digital, dengan internet. Dan koran ini juga melakukan konsolidasi. Sebenarnya koran mulai berkurang jumlahnya itu ketika reformasi. Secara kuantitas itu bertambah, banyak koran muncul, banyak tabloid muncul, banyak majalah karena tidak pakai siuk. Tetapi secara kualitas itu hanya bisa dihitung tidak lebih dari 10 jari. Karena saya dari kelompok Kompas, ya saya bilang paling kalau di nasional itu Kompas, kalau di setelah Kompas itu Jawa Pos, tidak lebih dari 10 grup besar. Media Indonesia, kemudian Tempo, punya koran Tempo, kemudian apalagi nggak ada. Baru setelah itu koran lokal. Kalau bisnis Indonesia. Jadi secara kualitas koran itu memang menurun jumlahnya, tetapi secara kuantitas itu jumlahnya luar biasa. Termasuk mahasiswa juga bisa membuat koran dan sebagainya. Tabloid untuk menyuarakan kelompok tertentu atau boleh dibilang untuk menghina kelompok tertentu itu bermunculan jumlahnya, tetapi kualitasnya juga tidak bisa dipertahankan, sehingga tabloid ini juga tidak bisa bertahan lama. Karena tabloid tidak bisa bertahan lama, akhirnya memukul juga ke majalah. Majalah juga tidak bisa bertahan lama. Nah, dalam kondisi yang cukup berat ini muncul media-media online. Ada teman saya humas yang sudah kawakan gitu ya. Dia bilang kalau dulu itu kita itu ketakutan kalau didatangi wartawan tanpa surat kabar itu. Ya, kan? Jadi disingkatnya itu WTS atau CNN lah, cuma nanya-nanya tapi nggak nulis. Gitu. Ya, wah ini wartawan CNN. Nah, kemudian sekarang humas-humas itu baik humas maupun PR itu ketakutan dengan wartawan online karena dia tidak tahu jelundrungnya, hanya punya kartu nama, punya website, tidak terukur sampai seberapa jumlah readersnya. Nah ini yang membuat PR atau humas itu menggandakan anggarannya, dan banyak kepala humas yang akhirnya kalau di Bandung itu nyantri di Sukamiskin karena dianggap mengkorupsi uangnya, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Uangnya disalurkan ke wartawan, ternyata wartawannya mengaku wartawan online. Kalau dulu agak kejam sih teman-teman itu, disebut wartawan botrek gitu kan. Wah, kesana kemari karena ada pasukan botrek, kesana kemari. Nah itu. Nah itulah industri koran sekarang. Nah bagaimana dengan digital? Digital itu sebenarnya orang tetap aja pada kebiasaan-kebiasaan. Jadi konvergensi yang terjadi. Media yang punya kekuatan itu tetap mereka kuat. Kompas berkonvergensi dengan kompas.com, Tribun, tribunnews.com. Tribun kita punya 27 koran di 21 provinsi. Sekarang ada 30 website Tribun di bawah Tribun News itu. Jadi kalau kecepatan berita bisa dilihat di running text atau di Yahoo atau di Google atau yang banyak dikutip oleh media itu, televisi dan sebagainya, atau sering di forward oleh teman-teman, itu pasti Tribun News, karena kita punya kekuatan yang cukup dan semua wartawan itu diwajibkan menulis 7 berita sehari. Wajib. Iya, wajib. Jadi kalau ada kecelakaan itu difoto dulu, dikirim satu, ya kan?
Kemudian ditanya namanya siapa? Namanya siapa? Nah, kalau disebut namanya si X gitu, udah dikirim si X dari ini 2. Yang ditabrak siapa? Jadi 7 berita satu kejadian. Nah ini kan beda dengan tradisi di media cetak. Jadi satu kejadian itu bisa menjadi 7 angle. 7 angle itu menjadi 7 berita di online. Nah ini yang sering kadang-kadang saya perhatikan di sosial media itu dimanfaatkan untuk dijadikan viral. Jadi wah disebarkan kemana-mana padahal beritanya itu belum lengkap gitu. Ya, saya kira seperti Pak Archandra Tahar itu korban viral menurut saya. Ya, ada 2 orang yang berantem, terus masyarakat menunggu dan yang nggak ngerti ikut komen begitu, termasuk saya nggak ngerti karena saya bukan politik, ikut aja komen yang lucu-lucu gitu. Nah pemerintah panik. Sebenarnya kalau pemerintah itu menutup website aja nggak usah panik, biarin itu nggak ngerti, aman-aman aja saya. Nah, tapi jadi pemerintah ini panik karena sosial media, sehingga Pak Hendro Priyono kalau saya lihat di akun Twitternya yang kemudian di forward kemana-mana itu juga menunjukkan kepanikannya. Dan menjadi lucu seorang jenderal bintang 4 mantan kepala BIN membuat komentar yang seperti itu gitu. Jadi kesannya Pak Jenderal ini pensiunan ini tidak pernah belajar hukum. Saya lihat ini karena panik melihat bagaimana media sosial, media online, media digital ini seolah-olah semua menyerang kepada kebijakan pemerintah Pak Jokowi dalam konteks untuk segera menurunkan Archandra Tahar. Nah inilah dahsyatnya media online. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah online ini sebenarnya kan bisa di-delete. Saya nggak tahu apakah bisa dijadikan bukti bahwa pelanggaran kasus dan sebagainya itu bisa berdasarkan bukti itu. Tapi kalau penghinaan bisa gitu ya. Nah tapi yang paling dahsyat adalah semua media cetak itu mengangkat ini menjadi halaman 1. Dan memang terlambat 2 hari gitu, kalau saya perhatikan gitu. Saya semula sama sekali nggak ngerti Archandra Tahar ini siapa. Saya taunya dari Facebook aja yang kirim ya teman-teman ini, teman-teman yang hadir ini. Saya perhatikan gini, oh ini. 2 hari berikutnya baru ramai di koran, baru televisi. Televisi ini selalu terlambat menurut saya. Nah, jadi inilah dunia digital. Jadi tradisinya masyarakat itu masih menunggu ini yang benar yang mana. Nah kebenaran itu seolah-olah sekarang itu ditunggu dicetaknya itu. Jadi orang tahu bahwa orang menghina Jokowi itu dikenakan sanksi. Ketika Pak Jokowi baru diangkat, yang anak tukang bakso atau pedagang bakso itu menghina Pak Jokowi, itu di Facebook itu sudah 2-3 hari rame. Tapi begitu koran cetak, Kompas, Jawa Pos dan sebagainya mengangkat, itu ini benar ternyata. Jadi sekarang itu media cetak itu sebagai media pembenar untuk benteng terakhir. Teman-teman pada motret foto di Wall of Fame-nya Aidit di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Saya dapat kiriman, saya lagi ke Makassar, di foto ini, keren kan Mas Mitoyo? Belakang saya tahu kan? Saya bilang, saya ini S1 saya sejarah. S1 saya sejarah. Jadi saya wajah orang-orang yang ke kiri-kirian, yang ke kanan-kanan itu pasti hafal saya mereka. Nah itu ada foto Aidit di situ, bersama dengan foto Bung Karno, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah dan sebagainya. Tapi itu ramai saja di Facebook, di media sosial, tapi tidak pernah muncul di koran. Tapi begitu muncul di koran, jeger, terus ditambah lagi banjir, langsung dicopot fotonya. Nah inilah untuk media koran sekarang. Nah bagaimana dengan hasil Nielsen yang terakhir?
Nah ini Nielsen ini bukan berdasar opla gitu ya. Jadi Nielsen itu berdasarkan pembaca. Jadi Kompas itu untuk sampai dengan akhir tahun 2015, ini saya ambil yang terakhir tahun 2015, Kompas masih di atas, Jawa Pos agak turun, kemudian Tribun Timur itu grup kami di Tribun di Makassar, kemudian Kedaulatan Rakyat, kemudian Suara Merdeka, Warta Kota itu grup kami juga, Tribun Sumsel itu di Palembang, Pos Kota baru Tribun Jabar, kemudian Tribun Jogja, Tribun Jateng, Pikiran Rakyat itu peringkat 12. Jadi Pikiran Rakyat itu head to head dengan Tribun Jabar. Kemudian Sindu, kemudian Sriwijaya Pos itu di Palembang, grup kami juga. Analisa itu di Medan, kemudian Radar Bogor, ini cukup kuat Radar Bogor. Sumatera Express itu di Palembang, kemudian Fajar itu di Makassar, grup Jawa Pos. Top Score ini tanpa grup. Surya di Surabaya, itu koran tempatnya Kang Erik gitu dulu, Kang Hendro. Kemudian Waspada, Lampu Hijau, Memorandum, Berita Pagi, Metro 24. Nah Metro 24 itu beda dengan Metro Pos yang sering muncul di Facebook, beda. Ya, jadi Metro Pos itu tidak masuk dalam kategori 11 kota yang disurvei Nielsen. Saya nggak tahu dari mana Metro, tapi orang begitu percaya kepada Metro Pos itu. Jadi perlu hati-hati. Seperti kemarin memunculkan Ibu Mega akhirnya menyetujui Ahok dengan Jarot, baru tadi pagi dibantah. Jadi menurut saya semua partai itu harus punya tim yang mendeteksi viral-viral itu, karena bahaya. Kemudian Solo Pos itu di Solo, kita punya Tribun Solo baru 1 bulan. Kemudian Bali Pos dan Media Indonesia. Jadi inilah performan media di 11 kota hasil survei Nielsen. Nah, naik turunnya ini kan disurvei 4 bulan sekali. Naik turunnya ini tidak terlalu berpengaruh terhadap iklan untuk saya, karena bisa jadi Jawa Pos sekarang turun, 4 bulan berikutnya naik gitu. Karena tergantung momen. Kayak Tribun Jabar itu kalau momennya lagi bagus, Persib main, kemudian Persib juara, terus ada kejadian apa di Bandung itu langsung meningkat. Nah itu kan karena jumlah pembaca. Nah bagaimana dengan kondisi? Nah di sini ada untuk membacanya, ini dibaca oleh pengiklan. Jadi makanya media lokal itu harus tahu bagaimana pengiklan itu bergerak untuk mendapatkan data. Nah kalau dari survei Nielsen-nya ini tidak muncul dalam 5 besar, memang nafasnya akan ngos-ngosan gitu. Nah ini alhamdulillah mulai terang ya. Jadi ditolong matahari mulai tenggelam kan gitu. Jadi Tribun Jabar itu jumlah pembacanya 211.000 per hari. Nah, Pikiran Rakyat itu 136.000. Pikiran Rakyat itu koran tua seperti Surabaya Pos begitu, Fajar. Kalau di sini Jawa Pos kuat. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu Suara Merdeka, kalau di Jogja Kedaulatan Rakyat. Nah, Pikiran Rakyat, Tribun Jabar itu mulai mengalahkan Pikiran Rakyat tahun 2011. Nah ini bagaimana kita bisa bergerak untuk tetap mendapatkan perhatian. Nah, kadang-kadang kita ini salah memilih khalayak. Jadi ada media yang sebarannya itu banyak, tetapi iklannya tidak ada. Itu biasanya terjadi pada koran-koran kriminal. Koran-koran kriminal itu sebarannya luas, ya kan? Saya tadi ngundang Mas Bondet sebenarnya, cuman beliau janji datang, cuman mendadak ada acara. Saya bilang
dan dia sudah keluar dari memorandum. Koran kriminal itu sebarannya luas, dibutuhkan masyarakat, tetapi tidak dibutuhkan oleh pengiklan. Nah, ini yang perlu dipelajari oleh media-media lokal. Kenapa? Karena masa yang dibidik itu beda. Jadi masa yang diinginkan itu seperti apa oleh sebuah pengiklan, oleh sebuah perusahaan itu. Memang sebuah media itu harus dibuat dengan konsep yang jelas mana yang akan dibidik supaya pengiklan itu masuk. Pengiklan itu yang membidik dalam skala besar itu biasanya rokok, dan rokok ini sudah mulai dibatasi. Rokok itu tidak boleh memunculkan gambar rokok di koran, sehingga rokok itu harus membuat kegiatan. Kayak tadi waktu sambil menunggu diskusi, saya di SMS sama pimpinan Jarum, di WA sama pimpinan Jarum, Mas Bitoyo, kira-kira untuk akhir tahun membuat event apa? Terus saya minta manajer Tribun untuk kirim dummy yang sudah saya buatkan. Jadi dia itu beriklan selalu bertanya, bukan mereka yang kita datang terus diberi iklan. Kita selalu diskusi dulu, sampean ada budget apa Pak untuk 17 Agustus, untuk bulan September, Oktober, November, Desember gitu. Nah, mereka bisa baik dengan kita itu karena dengan kami itu karena kita Nielsennya menang. Kalau toh tidak menang, kita harus masuk 5 besar di Nielsen. Nah, kalau Nielsen ini kita tidak tercantum, maka akan berat. Nah, kalau di survei, orang rata-rata ditanya pernah baca koran. Kalau di sini Jawa Pos enggak pernah. Kapan terakhir? 3 hari lalu. Makanya sekarang semua penerbit itu mencoba untuk memaksa orang itu membaca, gitu. Entah membaca lewat online, entah membaca lewat digital, atau entah membaca lewat hard copy-nya. Yang penting ketika ditanya, Anda pernah baca koran apa? Gitu. Nanti kalau misalkan koran apa? Nah, koran misalkan yang disebutkan di sini apa? Kok Jawa Pos atau Surya atau Kompas? Itu nanti di role play artinya ditunjukkan, ini pernah dibaca nggak, pernah kapan, sebulan yang lalu, dan sebagainya. Oleh karena itu sekarang hasil survei yang terbaru itu, orang itu tidak suka baca koran, tetapi kalau ada koran, orang itu pasti baca. Jadi makanya kalau di Aceh itu ada tradisi orang itu setiap pagi nongkrong di warung kopi. Makanya koran-koran Serambi, grup kami di Aceh, itu dimunculin di warung kopi. Warung kopi itu yang dibahas berat-berat. Kalau di Aceh, saya pernah di sana, itu yang dibahas itu berat-berat. Mulai dari pertempuran GAM, pertempuran ideologi, sampai pergantian presiden, kan berat. Itu saya pikir warung kopinya kuat bener tuh, karena 1 cangkir sampai 10:30. Jadi banyak. Berat itu menurut saya. Itu kalau dalam konsep kafe modern itu nggak bisa. Iya, jadi kalau dalam konsep warung modern itu 15 menit dilihat tidak mengambil makanan dan minum, pasti ditanya, Bapak mau nambah apa, kan gitu. Nah, saya kira kafe ini juga cukup bersahaja dan familiar karena nggak ditanya, apalagi Mas, kan gitu. Nah, coba kita nongkrong di kafe, dilihat gelasnya udah mulai menipis, pasti ditanya, Pak ada makanan lain dan sebagainya begitu. Itu. Jadi itu untuk tradisinya, tradisi bacanya. Nah sekarang apa yang dibaca, apa yang banyak dibaca oleh masyarakat sekarang? Ternyata di kedua koran yang saya bandingkan, baik Tribun Jabar maupun Pikiran Rakyat, kedua-duanya ini menginginkan berita itu sekarang ringan-ringan saja. Headline, kemudian setelah headline ya kembali ke ini, apa namanya, sport,
spot itu paling banyak dibaca, terutama olahraga. Saya yakin kalau Surabaya pasti olahraga juga dibaca gitu ya. Kalau di Bandung itu kita punya kekuatan Persib itu luar biasa dahsyat. Persib itu, jadi ketika Persib itu bertanding, dia menang atau kalah, yaitu penontonnya itu pasti, pembacanya itu pasti tambah. Makanya saya heran ketika ada orang yang satu kampung dengan saya dari Sidoarjo kemudian jadi menteri olahraga terus membekukan PSSI. Itu celaka itu sebenarnya. Hampir semua koran itu tirasnya jatuh karena PSSI itu kalau boleh dibilang itu yaitu hiburan lah, ya kan? Jadi itu hiburan bagi masyarakat bahwa ketika orang lagi panik tentang politik dan sebagainya, ya olahraga inilah yang bisa jadi hiburan. Nah, media memfasilitasi itu. Kemarin itu pertandingan antara Piala Eropa, ya, antara Piala Eropa yang jauh dari kita, itu bisa bertanding dengan Lailatul Qadar. Coba bayangkan, itu luar biasa, ya kan gitu. Ya kan? Jadi Pak Kiainya itu mengingatkan nanti malam ya Bapak Ibu jangan lupa nanti malam itu Lailatul Qadar. Jadi mohon disempatkan waktunya untuk bangun jam 2, terus sholat dulu sebelum sahur. Tapi yang terjadi bapak-bapaknya bangun nonton bola kan gitu. Nah kemudian siangnya itu beradu dengan gecil-gecil di mall itu. Jadi praktis ketika 10 hari terakhir itu malaikat menawarkan masuk surga, Piala Eropa menawarkan dapat hadiah, kalau ibu-ibu ditawarkan dapat diskon kan gitu. Tinggal pilihannya kemana kan gitu. Nah itu juga menjadi kewajiban media bagaimana menjembatani itu. Kemudian baru berita-berita lain. Jadi berita politik itu makanya saya bilang ke teman-teman, sudahlah kalau membuat tabloid atau membuat koran, jangan banyak berita politiknya, orang bosan. Lebih baik berita itu yang ringan-ringan, olahraga dan sebagainya. Nah kemudian kolom apa yang paling banyak dibaca? Jadi kolom yang paling banyak dibaca itu ternyata berita kota, city tour. Jadi misalkan tadi kita bahas tentang waduh macet luar biasa. Jadi sekarang orang mulai cari alternatif, makanya ada Google Map, ada Waze, itu yang cukup berpengaruh di online-nya. Tapi media cetak itu tidak bisa melakukan itu, sehingga media cetak hanya memberi warning saja. Hati-hati melewati jalur ini karena ada karnaval, hati-hati melewati ini karena ada ini dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah berita city tour. Dan ini yang membuat media cetak itu terus diharapkan. Nah, bagaimana periklanan dan media? Saya kira periklanan dan media ini menjadi nafasnya. Jadi kalau kita ini terlalu idealis, kemudian tidak menulisnya idealis dan berlebihan seperti zaman kita mahasiswa, kita ditinggalkan pengiklan, ya kita bisa hitung nafasnya gitu. Kalau infus itu ya tinggal berapa tetes ya kan gitu. Infusnya habis ya wassalam orangnya kan gitu. Jadi atau oksigennya tinggal berapa. Kalau iklannya juga gitu. Nah, tempo hari sebelum saya cuti saya diundang juga diskusi. Mas, bagaimana mendapatkan iklan? Menurut saya dibidik dulu segmennya yang mana yang akan digarap. Di Bandung itu adalah komunitas NMAX. Komunitas NMAX itu difasilitasi dengan membuat majalah. Majalahnya Lux, dibiayai oleh Yamaha, dibantu bukan biaya, dibantu oleh Yamaha. Tetapi iklannya itu banyak dari macam-macam, dari rokok, dari jaket, aparel itu ya. Kemudian dari berbagai macam, termasuk anggota dewan beriklan di situ, karena ini komunitas. Nah, secara logika dulu tidak pernah ada. Ya namanya media itu yang misalkan otomotif dari grup kami gitu kan, tabloid otomotif bicara tentang bagaimana ngoprek motor, bagaimana motor yang terbaru. Kalau ini tidak. Ini bicara tentang bagaimana produk yang terbaru dan komunitas cukup kuat.
Oke, karena sudah azan agak cepat dikit. Nah, ini marketnya. Makanya saya sampaikan bahwa kita ini masih punya pasar yang cukup dan justru tumbuh. Ini Nielsen yang membuat. Jadi bukan buatan saya, ini Nielsen, dan media membeli ini cukup mahal, 300 juta untuk setahunnya. Jadi dia mensurvei pasar iklan itu memang tumbuh untuk koran. Tinggal bagaimana koran itu membidik dengan baik. Kalau korannya tidak serius, ya iklannya akan lari. Jadi yang dibutuhkan pengiklan itu seperti apa? Ya, jadi ini untuk di Indonesia tumbuh cukup besar, dan ini di Bandung juga mengalami hal yang sama. Nah, kemudian kelompok mana yang banyak beriklan? Pentingkah iklan itu? Coba kita lihat saja. Jalan di Times Square di New York, itu semua isinya iklan. Di sini iklan semua. Iklan yang paling banyak nggak dilihat adalah iklan orang berpeci kayak saya ini, ya kan? Berpeci terus nomor coblos berapa, itu paling nggak banyak dilihat. Itu pernah disurvei, itu nggak menarik, dan menurut saya itu buang uang. Gitu. Saya sebagai konsultan komunikasi politik, saya pernah melarang nggak usah pasang itu. Iya, percuma, karena orang nggak tahu foto itu bisa berubah. Teman saya sebagai GM salah satu hotel mencalonkan menjadi wakil wali kota di kampung saya, Cimahi. Ini kan teman baik. Begitu dia dipasang pakai kopiah, terus pakai kacamata, terus pakai jas dasi, saya nggak kenal namanya orang itu, dan saya nggak tahu kalau nama orang itu berubah, gitu. Iya, jadi yang saya kenal itu panggilan sebagai GM. Nah, makanya saya bilang, sudahlah nggak usah ya. Dia nyari skala itu. Padahal sudah wakil, mengeluarkan uang, nyari skala, begitu jadi wakil nyesel kan. Dipikir wakil ada uangnya kan itu. Tapi kepilih jadi. 5 tahun berikutnya dia maju, nggak jadi. Tapi kan sudah nggak ngontrak saya, jadi bukan urusan saya menang atau tidak. Itu. Kemudian kategori yang mana? Nah, kalau rokok, ya inilah yang beriklan itu. Jadi yang beriklan itu, rokok itu cukup kuat. Nah, bagaimana kita mengemas sebuah media ada rokoknya, tapi tidak dilarang oleh pemerintah? Gitu. Kalau di televisi tidak disemprit oleh KPI. Pemerintah, organisasi politik, ini ladang uang. Jadi kalau ada politisi itu jangan dijelek-jelekin di Facebook, dipuji. Lihat komentar saya di Facebook tidak pernah menjelek-jelekan siapapun. Jadi saya selalu puji-puji. Paling kalau jelek, mungkin dia lagi lupa minum kopi kali. Paling gitu, paling jelek untuk saya, karena saya khawatir track record saya di Facebook itu kemudian direkam. Oh, Mas Vito itu ternyata kalau di Facebook mencaci maki kita loh. Nah, enggak. Presiden pun jarang saya maki-maki. Paling saya bilang mungkin presiden lelah, saya bilang gitu. Mungkin presiden bingung. Karena pemerintah, organisasi politik ini punya budget yang besar. Kemudian hair care production, shampoo, conditioner, kemudian cat rambut, itu luar biasa. Karena apa? Karena kita memang didesain dari Amerika seperti itu. Jadi perempuan itu diciptakan harus langsing. Digambarkan oleh iklan itu langsing, berkulit putih, berambut lurus, hitam, atau blonde, kecoklat-coklatan. Tapi apa yang terjadi itu? Mereka setelah ngirim foto itu produknya masuk loh. Produk untuk meluruskan rambut masuk, produk melangsingkan tubuh masuk, produk untuk mengecat rambut masuk, produk untuk memutihkan rambut, memutihkan wajah masuk. Jadi jangan dikira bahwa orang cantik dikirim kemudian difoto itu bahwa tidak ada apa-apanya.
hanya menunjukkan bahwa orang Amerika itu begini. Enggak. Langsing itu kaitannya dengan obat pelangsing. Makanya sekarang banyak orang putih wajahnya, lehernya hitam gitu. Mereka pengaruh itu. Nah itu. Kemudian instant food, instant noodles. Itu lihat film-film Amerika. Film-film Amerika itu bukan sengaja, bukan secara tidak sengaja atau sekedar sambil jalan gitu, bukan. Itu serius. Lihat aja polisi Amerika itu. Pasti dia kalau nggak makan mie secara cepat, ya bawa burger. Gitu. Meskipun tidak ditunjukkan mereknya. Ini untuk menunjukkan bahwa ini loh makanan orang Amerika. Dan orang kita itu dipaksa untuk makan itu. Nah akhirnya produknya masuk. Makanya Indofood itu kan tidak pernah habis beriklan. Kemudian facial care, kan? Dulu facial itu laki-laki, perempuan saja. Sekarang coba ke treatment RH yang iklannya di mana-mana dan sebagainya. Itu saya tanya, kalau hari biasa yang paling banyak datang siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak yang datang itu. Jadi bapak-bapak mulai genit sekarang itu. Jadi wajahnya itu urus bersih. Kepada Pak Jokowi, dari presiden ada tai lalatnya sampai hari ini nggak dihilangin. Saya lihat makin membesar. Gitu. Kalau Bu Mega juga, soalnya ada toko yang hilang itu tai lalatnya, kayak Anggun C. Sasmi itu hilang gengsulnya itu. Nah, kan gitu. Padahal itu ciri khasnya. Kalau kita malam-malam nggak ketemu diraba aja bibirnya, oh ini Anggun. Nah, gitu. Masih tahu ya apa? Gengsulnya ya hilang ya. Nah, Anggun gengsulnya hilang. Karena wanita cantik itu identik dengan, mohon maaf, tidak tonggos gitu kan. Rambut lurus, putih. Anggun itu waktu muncul pertama usia 18 tahun. Itu ya mungkin lebih putih Kang Erik kan gitu kan. Sekarang masih. Sekarang kalah jauh. Kang Erik agak putih dikit tapi dia putih banget kan gitu. Nah, kemudian snack. Snack ini Ramadan itu omset snack itu meningkat, bukan 2 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Apa yang terjadi? Apakah rumah kita banyak tamu? Enggak. Ramadan itu berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Orang tua ada di rumah, anak-anaknya, saudara, tetangga datang ke rumah mencicipi. Sekarang Ramadan habis sholat itu bubar kemana-mana. Tapi kenapa cookies itu naik tajam? Karena dibagi-bagikan, dikirim kemana-mana. Jadi ketika Ramadan ini adalah momen yang terbaik untuk berbagi. Sehingga itu menjadi momen untuk bagaimana meningkatkan omset dari snack, biskuit, dan cookies. Kemudian communication equipment, handphone, gitu. Nah saya bilang tadi ke Cak Hendro, Cak ini saya tertarik warung ini. Cuman kenapa sound sistemnya harus modern begini? Harusnya pakai corong, jadi kayak zaman Bung Tomo itu kan gitu, lebih keren. Mungkin kemasannya saja corong, tapi suaranya merdu kan gitu. Jadi kesannya ini, wah ini benar-benar merakyat. Nah, cuman jangan dipasang foto DNA edit, nanti kita akan berurusan dengan polsek setempat gitu. Kemudian laundry, pabrikan softener dan sebagainya. Lihat baju pelembut pakaian anak dan sebagainya, luar biasa. Jadi itu yang harus dibidik oleh media lokal. Kadang-kadang kita ini senang politik aja yang dimuat. Harusnya ada bagaimana supaya anak itu tidur nyenyak, ya kan? Itu harus lembut dan wanginya itu tidak mencolok, tidak terlalu apa ya, kalau bahasa Jawa itu nyegrak, sehingga bayi itu nyaman. Nah, rubrik-rubrik seperti itu sering ditinggalkan. Padahal Nielsen menunjukkan inilah rubriknya. Nah, terus kemudian 10 produk rokok ya. Kalau dilihat, Dunhill ini menduduki posisi peringkat tertinggi. Kemudian Indomie. Kemudian Jarum. Jarum itu seolah-olah tidak pernah berhenti masuk ke kampus. Apakah Jarum itu penontonnya banyak, musiknya? Enggak. Ahmad Dhani tonton segini cuma.
Tapi promosinya itu, saya kan sering datang diundang gitu. Kalau masanya sedikit, itu nggak boleh difoto masanya, foto panggungnya, X-nya Ahmad Dhani. Gitu. Itu yang dimunculkan. Wah, wartawannya suruh menulis namanya Ahmad Dhani dan sebagainya. Penontonnya nggak ada. Itu pernah terjadi waktu Jarum Coklat mengadakan Jarum Coklat ngabuburit bersama Gigi. Itu tahun keempat di Bandung. Kebetulan media partnernya Tribun Jabar. Sebelum acara mulai duhur itu hujan deras. Acara jam 4. Acara jam 4 dimulai. Itu hujan gak berhenti-berhenti. Gak ada penonton. Penontonnya ya kita-kita aja dari media wartawan sama timnya Jarum. Gak ada. Gak tahu bagaimana ceritanya kita tuh dapat foto. Penontonnya banyak. Jadi saya bilang, Mas gimana Mas? Ya, tulis saja apa adanya lagi. Ya adanya sesuai dengan keinginan Jarum, maksudnya itu. Ya betul panggung. Jadi kalau kita menulis, wah hujan, terus menonton sepi, wah itu besok nggak dapat iklan. Jadi judulnya Bandung diguyur, meski diguyur hujan, Gigi tetap meriah. Wah gitu. Meriah kan giginya meriah, penontonnya enggak. Nah itu. Kemudian Gudang Garam Signature ini juga kuat. Dia mengadakan kegiatan-kegiatan, seminar-seminar dan sebagainya. Nah yang ngetren itu kopi Top Coffee. Itu dengan anchornya itu Mas Iwan Fals itu. Iwan Fals itu cek sound saja hadir, itu lapangan penuh. Itu kalau di Bandung, nggak tahu kalau di Surabaya. Kalau di Bandung itu cek sound itu dibocorkan. Iwan Fals datang untuk cek sound jam 4 sore. Karena Iwan itu pasti nutup acara jam 11. Jadi mulai jam 4 sore itu, jam 5 itu sudah mulai band pembuka lah. Jadi anak-anak ini jam pulang sekolah, jam 2 itu sudah ngumpul di lapangan itu. Hadir untuk Top Coffee. Jadi itu. Makanya sekarang lagi banyak ngopi-ngopi dan sebagainya. Terus rokok Cisamsu. Nah, justru yang dulu menjadi andalan itu sekarang mulai berkurang. Telkomsel, XL, Indosat itu sudah mulai berkurang. Di mana-mana. Karena apa? Kita aja yang hadir di sini. Dalam sehari ada yang menelepon, ada yang SMS, saya kira sudah enggak. Kita hanya bermodalkan 60.000 atau ada yang agak curang kayak saya ini tipe curang. Di rumah ada wifi, di kantor ada wifi. Kalau luar kota saya pakai paket. Kalau enggak kantor ke rumah cuma 30 menit. Ngapain saya pakai paket? Jadi di rumah ada wifi kuat 10,5, di kantor lebih dahsyat lagi. Jadi untuk apa saya pakai? Nah teman-teman sama di kantor juga gitu. Di kantor nggak pakai, di rumah entah. Ya, makanya saya paham betul kalau WA nggak dijawab saya SMS, pasti ini paketnya habis nih. Nah itu. Jadi kemudian yang perlu diperhatikan adalah Tokopedia. Online shop ini harus diberi ruang. Gitu. Saya pernah mengadakan pertemuan penjual barang di online shop. Tidak kita umumkan di koran, hanya online saja. Oh itu yang kita punya komunitas pedagang mobil bekas. Di acara itu separuh itu saya potong untuk kegiatan online shop itu penuh, ramai. Saya pikir kalau di Surabaya mungkin juga bisa sama, mungkin teman-teman bisa meng-create di sini. Ini kan cukup luas ini, kan? Bisa diadakan pertemuan pedagang online yang difasilitasi entah oleh Tokopedia. Kalau OLX itu kan barang bekas, kalau Tokopedia ini kan barang-barang di toko itu. Nah misalkan ini disekat-sekat, dikasih tenda dan sebagainya, bisa. Itu waktunya 3 hari, luar biasa dahsyat. Ya yang agak mahal itu ya kita bayar pawangnya, karena musim penghujan kan. Kalau Bandung ini kan hujan itu tidak jelas, kadang ada hujan kadang enggak gitu.
Jadi kita harus pawang, cuman ini kan pawangnya kiai, jadi nggak ada tarifnya lah. Pak Yai mohon dibantu supaya nggak hujan. Oh ya, gitu. Nah itulah. Lantas bagaimana nanti ke depan? Saya kira ke depan semua media akan mengalami hal yang sama, yaitu melakukan konsentrasi kepemilikan, konglomerasi. Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia, Sindu, Bisnis Indonesia, ya konglomerasi. Mereka punya TV, mereka punya online, mereka punya koran, mereka punya radio, gitu kekuatannya. Nah kalau yang besar-besar ini mereka punya film, karena media massa itu salah satunya adalah film, media massa itu. Nah kemudian bagaimana market itu berkembang? Nah ini yang berkembang, jadi iklannya yang secara keseluruhan ini tumbuh. Jadi newspaper ini meskipun datar, tapi mereka tumbuh gitu. Nah yang tinggi memang televisi. Nah kalau masih punya cita-cita mendirikan tabloid atau majalah, maka dia harus membidik segmen yang benar, segmen yang komunitasnya memang suka membaca atau suka narsis. Karena komunitas ini, saya pikir politisi-politisi itu masih menggunakan teori-teori Pak Harto. Pak Harto itu kan membuat semua masyarakat itu dikerucutkan dalam sebuah organisasi-organisasi. Jadi munculnya RT, RW, munculnya ormas-ormas dan sebagainya kan mulai zaman Pak Harto supaya apa? Supaya gampang. Dari NU siapa PP-nya, Muhammadiyah siapa PP-nya kan gitu. Ditinggal memilih gitu. Wartawan ada PWI, sekarang kan banyak wartawan. Jadi komunitasnya harus disatukan. Nah, kemudian yang terakhir lintas kepemilikan media, yaitu di Amerika juga sudah melakukan kepemilikan itu disatukan tadi. Di Indonesia juga sudah mulai. Dan Pak Jokowi itu berhasil karena termasuk Ahok, yang mendukung Ahok kan semua punya TV gitu. Jadi lumayan lah. Nasdem punya TV, Golkar punya TV Bakri dan sebagainya. Kemudian alasan konglomerasi media, nah ini konglomerasi itu. Jadi siapa yang menguasai, makanya semua harus punya TV. Kalau nggak punya TV ya wassalam gitu. Kompas berusaha maksimal bagaimana punya TV. Sebentar lagi ada TV digital. Gitu. Jadi di TV digital itu satu channel bisa diisi sampai 6 sampai 8 channel. Satu channel itu. Jadi satu ngeklik itu bisa 8 TV. Kita sekarang itu ada 150 siaran. Ada 150 channel siaran. Itu kali 8. Jadi nanti kita bergurau gitu kepencet hilang nyarinya susah. Jadi demikian rumitnya nanti persaingan itu. Sama dengan kenapa online di semester pertama tahun ini menurun tajam. Itu karena ada biasnya. Misalkan kita dengarnya apa yang benar, kompas.com apa kompas.co.id gitu. Ketika kita dengarnya kompas.co.id gitu, nggak ada. Atau kompas.com, apalagi yang abal-abal itu yang mereka mendampingi, itu bahaya. Kompasnews.com, kompas.co.id, nggak apa-apa. Nah, orang bingung, makanya seperti Pak siapa ustadz-ustadz yang biasanya minta anggaran, minta dana dan sebagainya, infak dan sebagainya, itu banyak digandakan. Jadi misalkan yang sedekah itu Mansur siapa? Yusuf Mansur, www.yusufmansur.com. Kan sering marilah berbagi, bersedekah kepada kami, kasih nomornya gitu kan. Nah kita bisa mendompleng di bawahnya itu www.yusufmansur.co.id gitu. Kalau nyasar kan kita dapat untung gitu. Jadi nah pendompleng itu sekarang banyak. Atau yusufstripmansur.com atau yusuf
yusufmansur.com. Nah itu banyak pendompleng-pendompleng itu. Nah ketika orang kaya langsung apa? Siapa yang kemarin butuh dana itu? Yusuf Mansur Pak. Wah, klik kita salah, yusufmansur.com masuk, ternyata itu milik kita. Alhamdulillah kan gitu. Namanya juga hamba Allah yang mengirim kan, ya nggak salah kan gitu. Nah itulah yang menyebabkan semester pertama tahun 2016 ini online ini iklannya mulai pelan-pelan menurun. Karena itu, karena kita ngeklik tribunnews.com apa tribunnews.co.id ya. Nah, orang bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, halaman website itu kan ya itu saja. Iklannya paling banyak 6. Nah kita ngeklik lebih jauh kan sudah malas. Jangankan itu, kalau kita di Facebook saja ada beritanya nggak ada pengantarnya kan kita cuma like aja, nggak komentar. Karena kita mau buka ya kalau penting, kalau enggak. Tapi kalau saya perhatikan, kalau misalkan cara menyimpan istri simpanan itu pasti banyak ya kan. Meskipun ini viralnya nggak jelas pasti diklik ya, gitu. Nah itu jadi inilah bagaimana menyiasati untuk orang lokal tentang dunia digital. Saya kira gitu Mas Hendro. Iya, Mas Duto ya. Kalau tadi saya lihat ada paparan tentang iklan gitu ya, tentang iklan. Itu akhirnya kan jadi anugerah buat media lokal ketika di daerahnya itu ada pabrik-pabrik industri yang kebetulan memberikan kontribusi iklan terbesar. Saya lihat tadi misalnya kan rokok gitu ya, kayak misalnya Kediri ada gudang garam di sana. Ini kan berarti media lokal yang ada di sana mestinya bisa tumbuh lebih makmur ketimbang media lokal yang lain, atau tidak hanya itu sebetulnya yang dibutuhkan. Ya, jadi pengiklan itu tidak harus berdekatan dengan produk dari pengiklan. Jadi iklan itu yang diberi oleh pengiklan itu tidak harus dekat dengan produk pengiklan. Tetapi produksi yang berita atau informasi atau gambar yang disampaikan oleh media lokal itu bisa menarik perhatian massa dan itu mengena kepada segmentasi gitu. Jadi meskipun di situ ada koran lokal Kediri atau katakan di sana itu ada radar Kediri, ya, itu belum tentu dapat iklan besar dari gudang garam. Karena apa? Karena produksi pabriknya memang di Kediri, tetapi kan biro iklannya ada di Jakarta. Biro iklan itu mengacu kepada Nielsen. Jadi kalau biro iklannya melihat bahwa wah koran sampean nggak ada di sini, gitu. Jadi kalau nggak ada di sini, orangnya takut untuk memasang. Nanti kalau saya pasang nggak ada feedbacknya, biro iklannya akan mempertanggungjawabkan. Gitu. Nah itu jadi kalau koran lokal mau membidik yang mana, menurut saya bidik yang tepat. Kalau bola tadi kan apa yang paling banyak dibaca misalnya, yang paling banyak dibaca itu sport seperti ini. Sport itu dominan. Trusted News, kemudian Sport News itu dominan. Jadi harus ini yang digarap. Nah, kalau ini digarap maka akan bisa berpengaruh. Saya kira gitu Mas Hendro. Ya, sambil menunggu penanya, ini saya jadi tertarik gini Mas. Artinya media lokal itu masih sangat tergantung pada agensi iklan ya. Karena kan selama ini saya berasumsi begini sih, advertising agency dia hanya melihatnya itu media nasional. Ya, jadi agensi itu napas dari koran lokal, gitu. Koran nasional juga. Nah, koran nasional, televisi itu justru lucu. Televisi itu lucu. Jadi marketing iklan televisi itu tidak ke agensi. Jadi misalkan gini, mereka tahu bahwa setelah acara, misalkan acara apa, dahsyat, gitu ya, marketing dari TV lain itu di acara itu. Ketika dia bilang dahsyat itu ratingnya turun karena diisi
acara kata-kata yang tidak jelas, kuis-kuis yang tidak jelas, itu bisa dalam waktu berapa detik itu iklannya dialihkan ke TV lain, dan itu dilakukan oleh TV-TV lain. Jadi mereka itu tidak datang ke agensinya di kantornya di Jalan Gatot Subroto, bukan, ke televisinya. Makanya televisi tolong diperhatikan aja. Televisi itu ketika ratingnya tinggi dipaksa-paksain terus. Tempat lain iklan, tempat sini nggak iklan. Kalau tempat lain iklan, orang kan langsung nyari tempat lain karena iklannya di skip. Nah, jadi tapi ini belum terjadi di media cetak. Jadi kalau di media cetak itu saya kira belum ada yang seperti marketingnya televisi. Dia menunggu di siaran televisi gitu untuk nunggu dan sebagainya gitu. Sehingga mereka tetap harus menawarkan, membuat konsepnya bagaimana dan sebagainya supaya iklan itu menarik bagi untuk koran lokal. Di koran lokal ini menurut saya bidikannya harus jelas. Kalau koran lokal ikut-ikutan koran nasional membahas Archandra Tahar, ya menurut saya wassalam. Biayanya terlalu mahal, orang sudah jauh lebih tahu gitu. Menurut saya koran lokal itu kasus-kasus lokal yang diangkat yang menarik kepentingan publik itu, sehingga kelas segmen pembacanya jelas, masyarakat dapat informasi jelas dan sebagainya. Saya kira mungkin itu Mas. Ya, satu penanya kawan-kawan, silakan. Ada tanggapan mungkin? Saya Caroline, saya sehari-harinya juga jurnalis. Tapi saya juga salah seorang markomnya media itu sendiri. Nah, di sini saya menghadapi kendala juga, Pak. Media kami itu dulu memang dihandle salah satu media besar di Surabaya. Nah, sekarang ini kan lepas. Kemudian dipegang lagi salah satu media besar juga yang ada pengaruhnya. Tapi boleh saya katakan ini media lokal, sifatnya itu larinya ke religius. Nah, kendala saya gini, ketika saya memasarkan media tersebut dan saya bicara tentang iklan, itu mereka selalu bertanya, apa yang aku dapatkan dari mediamu? Itu. Saya di sini bicara bisnis, bukan religius. Nah, akhirnya saya lakukan sebuah trik, Pak. Trik itu saya mengkomparasi dengan salah satu media yang memang memuat advertensi itu sendiri. Nah, itu kira-kira bagaimana, Pak? Apakah yang saya lakukan itu nantinya akan berpengaruh ke depan? Jadi saya di situ benar-benar banting harga supaya media ini tadi ada isinya dan bisa hidup. Itu aja, terima kasih. Ya, Mbak Caroline, kalau media itu sifatnya religius, itu artinya media itu segmennya khusus, sehingga yang perlu ditunjukkan adalah kefanatikan khalayak pembacanya. Itu. Jadi tadi saya contohkan misalkan yang fanatik NMAX, gitu ya, misalkan saya contohkan motor, gitu ya. Yang fanatik NMAX itu ketika media ini dibagikan, dicetak, itu mereka mau dengan susah payah membeli majalahnya, kemudian secara rutin berlangganan. Nah, pengiklan tahu bahwa ini pasti ada di tangan pemegang motor NMAX. Sama dengan sekarang Ninja. Kalau di Bandung itu kan banyak komunitas-komunitas, kecuali geng motor itu kayaknya nggak berlangganan koran. Kalau langganan koran pasti kalau geng motor itu ya, karena misalkan temannya nggak pulang, jangan-jangan udah masuk koran gitu. Nah, kalau religius, saya itu pernah punya pengalaman. Jadi kalau religius itu kita harus kuat dalam membentuk komunitasnya. Jadi kalau komunitasnya itu misalkan komunitas muslim, apa yang ditonjolkan dari komunitas muslim? Misalkan ini loh kelompok pengajian, oh ini loh kelompok alumni umroh. Saya ini kalau di Bandung ketua forum haji Darut Tauhid. Darut Tauhid masanya banyak, meskipun hakim menikah lagi,
di televisi nggak ada, tapi masanya masih banyak. Itu. Nah, itu bisa jadi pasar yang cukup kuat bagi produk-produk tertentu, misalkan ya tentunya produknya itu Rabani kayak gitu kan, produknya itu Rabani, terus produk apa lagi. Nah kalau non Muslim itu kegiatan-kegiatan seperti Gema yang gereja di mall itu kan segmennya jelas, segmennya banyak jelas, dan mereka juga mereka juga punya komunitas yang kuat, sehingga kalau itu yang dibidik pasti pengiklan akan datang. Ya, kalau gereja yang besar itu biasanya ketika punya masa, punya komunitas, ya komunitasnya itu dibidik satu persatu. Mereka punya masa dari romo-romonya atau dari pendeta-pendetanya itu. Mereka bisa juga melihat bahwa oh ini segmennya ada, segmennya cukup kuat, dan mereka semangat untuk menggairahkan atau menghidupkan majalah itu atau koran. Kalau menurut saya, kalau segmentasi sebaiknya jangan koran, harusnya majalah gitu. Tapi kalau koran itu kan harus harian, memberitakan hal yang sifatnya spiritual harian, itu berat. Republika aja sekarang berat, karena dia melihat sisi lain dari sisi Islamnya. Ketika Amerika ngebom Israel, ngebom Palestina, itu orang media lain melihat bagaimana kebrutalannya itu. Kalau Republika melihat apa tujuan dari ngebom itu. Jadi view-nya beda, cara pandangnya beda. Jadi saya kira kalau medianya itu religius, segmentasinya harus diperkuat, komunitasnya harus diperkuat dan ditunjukkan sehingga kita tidak perlu harus banting harga, menunjukkan bahwa ini loh ada orang yang fanatik bermain di situ. Jadi saya kira gitu. Assalamualaikum Pak Dalil, saya Eko. Saya mau menanyakan ini korelasi dari media lokal yang berhadapan langsung dengan citizen jurnalis. Karena dengan media lokal untuk iklannya pasti di nomor satu kan, dengan citizen jurnalis kecepatan headline-nya yang dikedepankan. Apa yang bisa mengacu untuk sama-sama bersaing dan apa kapasitasnya tetap ada? Terima kasih. Citizen journalism itu, Mas Eko, itu kan siapapun bisa memberitakan. Sama dengan ketika kita melihat kecelakaan di tol, dengan wartawannya mungkin tidak ada di situ, tapi kecelakaan di tol itu difoto, dikirimkan ke media online, kemudian lebih cepat daripada pemberitaan media lokal kan gitu. Tetapi masyarakat cukup paham bahwa kadang-kadang citizen journalism itu jauh lebih sadis kan gitu. Seperti gini, ada perempuan dibunuh, diperkosa, kemudian dibunuh. Itu foto yang dikirim di WhatsApp, dikirim ke media sosial, itu kan sadis banget, sehingga tidak menarik orang untuk melihat. Itu karena apa? Karena mereka yang mengirim berita ini tidak mengerti rambu-rambu tentang bagaimana bahasa jurnalis atau kode etik jurnalistik kan gitu, sehingga melanggar rambu dan itu melanggar wilayah publik yang harus tidak ditayangkan. Sama dengan ketika kita melihat bagaimana orang yang kena longsor, itu kan ditayangkan orang seperti, ya mohon maaf, seperti pedagang ayam memamerkan dagangannya kan gitu, disemprot pakai air dan sebagainya. Jadi orang sudah jadi korban menjadi sadis. Nah itu kalau diteruskan dalam dunia jurnalistik, orang menjadi tidak percaya, dan pengiklan juga melihat bahwa wah ini melanggar kode etik. Pengiklan itu hati-hati sekali. Itu yang perlu hati-hati. Jadi kita mengambil dunia malam sebagai segmen kita misalkan. Nah, ketika kita munculkan bahwa karaoke ini menawarkan minuman berlogo minuman keras, misalkan merek tertentu disebutkan di situ, itu langsung kita kena semprit. Bang iklannya kena, kita kena.
Dan kalau kita kena itu bukan seperti KPI kena gitu. KPI kan masih bisa banding, dan kalau ini langsung ke delik aduan dan kita masuk ke undang-undang KUHP itu. Jadi kita bisa dihukum, dipidana langsung. Jadi kalau dulu kan masih ada di kode etik, masih ada ini dan sebagainya. Enggak, kalau sekarang itu Anda mencemarkan nama baik, Anda melakukan tindakan tidak menyenangkan, Anda menyebarkan hal yang tidak lazim, itu termasuk juga menyebarkan alkohol. Itu yang menurut masyarakat itu menjadi bahaya. Jadi itu yang membuat koran lokal itu sebenarnya menjadi kuat. Sebenarnya kuat karena masyarakatnya seperti itu. Oke. Kalau ngomong apa yang tadi Mas, sebetulnya masih kepingin nanya soal yang agensi tadi Mas. Selama ini acuan agensi iklan di Jakarta misalnya untuk melihat media lokal, selain riset Nielsen misalnya, itu ada lagi nggak Mas? Misalnya apakah seberapa jauh media lokal itu melakukan aktivitas off print misalnya, apakah itu juga memberikan dampak? Sebenarnya media lokal itu mirip radio, kalau Mas Fajar perhatikan itu ya, Mas Hendro. Radio itu kita saja yang di sini diminta jujur. Apakah dalam sehari kita ini pernah dengan sengaja mendengarkan radio? Saya pikir tidak. Kita mendengarkan radio itu ketika berkendara, ya kan? Yang di mobil mendengarkan radio di mobil, gitu. Kalau kita sengaja mendengarkan itu kayaknya kita lagi di rumah lagi bersihin rumah atau ngecat rumah atau ada tukang lah di rumah jadi dengerin radio gitu ya. Tapi akhirnya apa? Radio ini sudah ditinggalkan, jauh lebih ditinggalkan duluan daripada media cetak. Radio itu turun jauh, bahkan di Nielsen itu ya pendapatannya hampir tidak ada. Sehingga mereka bergeraknya dari event gitu. Makanya kalau radio itu event apa saja diambil sama dia. Tetapi pengiklan itu juga butuh, ada yang butuh misalkan jalan sehat itu butuh masa besar, itu harus lewat radio. Kemudian mengumpulkan massa kampanye gitu misalkan, itu harus lewat radio. Tapi kalau segmennya tertentu misalkan kita mengundang untuk seminar untuk segmen tertentu, misalkan bagaimana menghindari bahaya kanker rahim, itu nggak cocok di radio karena segmennya nggak kena. Jadi dia harus masuk ke koran dengan rubrik tertentu, gitu, dengan komunitas tertentu. Sama dengan misalkan gini, kan sekarang banyak provokasi. Mengapa beli rumah pakai uang, gitu kan? Itu provokasi aja. Itu segmennya juga nggak cocok di radio. Dia harus di koran karena nanti dia pasti gunting koran ini bawa ke lokasi seminar dan Anda dapat diskon. Kan gitu. Jadi tetap ada itu ada. Nah, koran lokal saya pikir harus bermain di situ. Koran lokal itu. Jadi koran lokal itu harus tetap bergerak di situ sehingga koran lokal ini kuat. Nah, jadi mereka itu harus bermain dengan pola event. Jadi makanya tadi kalau tidak dapat iklan itu dari produk, ya kan? Ini banyak contoh yang bisa dipakai. Pemerintah itu butuh. Saya tanya humas pemerintah provinsi. Saya tanya, koran saya itu nomor 1 loh ya. Iya Mas Vitoyo. Gitu. Nomor 1 Nielsen. Ini anggaran untuk korannya Mas Vitoyo. Ini untuk koran lain, ini koran lain, ini online, ini dan sebagainya. Jadi semua koran itu kebagian. Hanya saja polanya beda. Ada yang kebagian dalam bentuk iklan sosialisasi. Kayak sekarang saya dapat iklan sosialisasi PON cukup banyak. Ada yang kebagian dalam bentuk event. PON menyelenggarakan jalan sehat supaya mengenalkan PON. Kemudian mengadakan pertandingan percobaan. Jadi misalkan lompat gala, pertandingan percobaan dan sebagainya untuk mencapai juara Jatim juara 1, misalnya Jabar juara 1. Itu adalah wilayah koran lokal dan radio.
Nah kalau koran-koran yang sudah nilainya besar, ngapain saya capek-capek? Tapi sekarang juga harus diambil juga. Sekarang ada nafsu kemaruk juga, apa saja diambil gitu. Jadi sama dengan pemilihan, jadi orang juga ngambil juga yang di atasnya gitu. Jadi koran lokal ini bagaimana? Ya sekarang harus bergaya seperti radio, membuat event, kemudian eventnya itu harus diterjemahkan dalam kegiatan yang mengundang massa, baru eventnya itu banyak disukai. Misalkan sirup ABC, eventnya kan nggak mungkin lomba minum sirup kan? Nah gitu. Bagaimana sirup ini bisa kena ke masyarakat? Nah, misalkan lomba lari tingkat anak SD. Nah pulangnya kan pasti haus, dikasih minum. Jadi dia akan cerita ke orang tuanya. Bu, tadi aku lomba lari terus dikasih sirup ABC, sirup marjan. Kenapa iklan sirup marjan itu selalu berseri dia? Itu edukasi. Nah itu yang dilakukan oleh koran-koran lokal harusnya seperti itu. Saya mungkin itu. Oke, sangat menarik sekali paparan dari Mas Pitoyo. Menutup diskusi ini saya ingin membacakan beberapa poin yang tadi disampaikan Mas Pitoyo. Yang pertama bahwa media cetak berada di posisi terancam ketika era media online ini sebetulnya bukan yang kali pertama, karena dulu sekali media cetak juga pernah diancam ketika radio muncul. Kemudian memasuki era reformasi ketika Departemen Penerangan mulai ditiadakan, ada semacam euforia yang luar biasa di industri media sehingga hampir semua orang bisa membangun media baik-baik, khususnya media cetak. Kemudian memasuki era digital, muncul media-media online yang membuat dunia industri media semakin riuh. Celah kecelakaan akibat minimnya akurasi muncul di mana-mana, dan ini memperburuk keadaan setelah diviralkan. Yang siapa yang paling menjadi korban dalam hal ini adalah masyarakat. Beruntung media cetak dengan konsistensinya akhirnya dinilai tetap layak diposisikan sebagai benteng pertahanan terakhir informasi yang benar oleh masyarakat. Problem utama media cetak, media lokal rata-rata adalah kesalahan dalam membuat strategi, khususnya ketika membidik audiens. Padahal ketika salah membidik audiens, akhirnya dampaknya adalah pada sisi konten, dan ketika ngomong konten akhirnya ngomong raihan iklan dan pembacanya itu sendiri. Beberapa media lokal dengan cerdik melakukan pemanfaatan terhadap momentum-momentum, dan ini menurut sebetulnya sangat menarik. Media lokal diharapkan tetap memiliki kepekaan untuk memahami kolom atau rubrik apa yang paling diminati. Terus kemudian sekali lagi ini beberapa kali muncul di perdebatan forum kita tentang idealisme media. Apakah ini tetap menjadi sesuatu hal yang tetap dipertahankan, ataukah kita mulai memberikan ruang-ruang kompromi di sana? Karena bagaimanapun juga media cetak baik lokal maupun nasional tetap membutuhkan iklan dan penjualan oplah. Nielsen menyebutkan dalam risetnya bahwa media cetak masih memberi ruang yang lebar untuk iklannya, dan ini juga berlaku di koran lokal. Kurang lebih itu beberapa poin yang bisa digarisbawahi dalam forum ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali Mas Pitoyo, dan juga untuk kawan-kawan yang akhirnya masih bertahan sampai akhir forum ini. Kita akan ketemu lagi di forum berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat. Kawan-kawan, seperti biasa kita bisa foto bareng untuk dokumentasi.